Ada apa nih? Oke guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel yang sangat bervariatif ya isinya. Oke, kembali bersama dengan saya Joshua Malau dalam Malau TV, yang hari ini kita akan membahas tentang biografi. Biografi siapakah dia? Nah, biografi Frances Jane Crosby. Nah, atau biasa dipanggil Fanny Crosby. Oke guys, kenapa sih kita harus bahas ini? Kenapa sih saya harus bahas ini? Ini adalah kisah hidup yang menarik yang bisa menginspirasi kalian semua, menginspirasi kita semua di sini. Kisahnya begitu mengharukan dan begitu sangat memotivasi. Jangan kemana-mana. Oke, kita ke masa kecil Frances Jane Crosby atau biasa dipanggil Fanny Crosby. Dia lahir pada tanggal 24 Maret 1820. Dan pada saat bayi dia pernah sakit dan mengalami infeksi pada matanya sehingga harus dibawa ke dokter. Dan parahnya, dokter di situ melakukan kesalahan dan menumpahkan pasta panas ke matanya dan mengakibatkan Fanny menjadi buta. Dipikir kebutaannya itu hanya sementara, akan tetapi itu semakin memperparah penyakitnya dan akhirnya Fanny menjadi buta secara permanen. Kasihan banget ya. Dan pada saat itu, tahun itu, ketika dia sudah buta, ada musibah yang kembali melanda keluarganya. Papanya sakit dan akhirnya mengakibatkan kematian. Akhirnya ibunya yang bernama Eunice Crosby menjadi janda pada umur 21 tahun. Dan pada saat hari itu, karena perekonomian semakin buruk karena papanya sudah tidak ada, akhirnya membuat mamanya Eunice Crosby untuk bekerja menjadi seorang pembantu rumah tangga. Dan dia tinggal bukan di rumah sendiri, tetapi dia menyewa sebuah tempat tinggal dan dia dititipkan kepada neneknya. Jadi mamanya kerja, dia tinggal sama neneknya di kontrakan. Nah gitu. Neneknya sering ngajarin Fanny dan sering membimbing Fanny. Istilahnya neneknya lah yang menjadi mata bagi si Fanny tersebut. Dia juga memelihara rohani si Fanny supaya terus membaca Alkitab dan juga supaya terus berdoa. Nah seperti itu. Perkembangan setiap Fanny ini juga tidak lepas daripada yang namanya pemilik rumah Crosby tersebut, yang istilahnya ibu kosnya lah. Dan ibu kosnya itu juga orang yang sangat rohani dan dia memiliki peran penting kepada pertumbuhannya Fanny. Dan dia yang bernama Ibu Hawley ini membantu Fanny untuk menghafal ayat-ayat Alkitab. Bahkan setiap hari dia baca dan bisa sampai hafal kitab-kitab Taurat, Amsal, Mazmur, kitab Injil, Kidung Agung, dan kitab Mazmur juga. Itu membentuk daya ingat Fanny sehingga daya ingatnya semakin hari semakin kuat. Walaupun matanya buta, akan tetapi daya ingatnya bagus gitu ya. Memang seperti itu. Jadi orang-orang yang misalkan tidak bisa melihat, dia akan menggandakan yang namanya indera pendengarannya, biasanya seperti itu. Fanny yang saya bilang tadi, dia bisa menghasilkan banyak karya, menghasilkan banyak hal yang hebat. Pasti juga dia memiliki yang namanya pendidikan guys. Nah pada tahun 1832, seorang guru musik itu sering datang 2 minggu sekali ke desanya Fanny. Dan disitulah guru musik ini sering mengajar nyanyi untuk anak-anak yang ada di desa tersebut. Dan disitulah Fanny mulai tertarik dengan yang namanya musik, dengan yang namanya nyanyi gitu, dengan yang namanya lagu-lagu rohani. Dan itu membuat dia untuk termotivasi untuk bisa menjadi seorang yang bisa bernyanyi dan bisa memainkan alat-alat musik. Dan Fanny di situ belajar organ, piano, belajar harpa, belajar main gitar juga, dan dia menjadi seorang penyanyi sopran yang bagus. 1834
Fanny belajar di New York Institute for the Blind. Di situ adalah sebuah sekolah yang khusus mengajar anak-anak atau orang-orang yang buta. Dan disinilah Fanny berkembang dan bertumbuh menjadi seorang menjadi seorang yang menuliskan banyak lagu gitu. Ketika dia masuk di situ, dia sangat bersyukur karena dia merasa bahwa inilah jawaban Tuhan atas setiap doa-doanya. Dia masuk di sekolah tersebut dan kemudian dia menjadi pengajar selama 23 tahun di sekolah tersebut juga. Wah, hebat banget. Dia menjadi seperti seorang yang terkenal banget di sekolah tersebut karena dia sering banget diminta untuk menuliskan puisi-puisi hampir di setiap event, di setiap kesempatan apapun dia sering kali nulis puisi. Dan itulah yang membuat Fanny makin terkenal di sekolah tersebut. Selain Fanny itu berbakat dan juga terkenal di sekolahnya, dia juga ini aktif dalam kegiatan sosial. Dia sangat memperjuangkan pendidikan khususnya buat orang-orang yang buta, menyuarakan supaya setiap anak-anak yang buta bisa mendapatkan pendidikan yang baik, pendidikan yang benar-benar bagus. Nah, tidak hanya orang-orang yang normal saja, dan dia terus membela dan dia terus memperjuangkan hal tersebut. Pada tanggal 24 Januari 1844, Fanny Crosby bersama dengan siswa-siswi yang ada mengadakan konser di hadapan seluruh Kongres Amerika dan menyerukan pembentukan lembaga pendidikan untuk orang buta di seluruh negara bagian Amerika Serikat. Nah, jadi dia menyerukannya bukan di kota New York aja, tetapi di seluruh negara bagian, di seluruh Amerika Serikat. Pada tahun 1846, Fanny Crosby menjadi instruktur di New York Institute for the Blind dan dia mengajar tata bahasa, retorika dan sejarah. Saat mengajar di sana, dia berteman dengan Grover Cleveland yang kemudian hari menjadi seorang presiden Amerika Serikat. Hebat banget. Di samping orang-orang hebat pasti akan lahir juga orang-orang hebat, guys. Pencapaian yang diraih oleh Fanny Crosby adalah ia telah menulis 9.000 lirik lagu. Gila, banyak bener. Dan itu wow banget ya, 9.000 lagu. Namun penghasilan dari lagu-lagu tersebut hanya sedikit. Memang Fanny itu tidak memandang yang namanya materi. Dia menciptakan yang namanya lagu, puisi, dan syair-syair yang ada itu berdasarkan dengan pengalaman hidupnya dan juga kebaikan Tuhan bagi dirinya. Hal ini disebabkan karena apa? Karena memang pada zaman dahulu selain dia memang hanya menulis saja, dia suka menulis karena memang penulis-penulis itu kurang diapresiasi khususnya dalam pembagian royaltinya. Jadi pada saat hari itu ketika dia udah nulis sebuah lagu gitu kan, jadi lepas gitu aja dikasih 1-3 dolar gitu, dikasih udah lepas aja, nggak ada kayak hak ciptanya gitu loh. Kalau hak cipta kan bisa berjalan terus selama lagu itu, selama lirik itu masih dipakai. Tapi ini enggak, jadi dikasih lepas gitu aja. Dan itu tidak memusingkan yang namanya Fanny untuk menjalani hidup, tapi dia terus tetap semangat karena dia ciptakan lagu-lagu rohani, lagu-lagu apapun, lagu tentang kebaikan Tuhan, tentang pengalaman hidupnya untuk Tuhan gitu guys. Bahkan di akhir hidupnya dia bukan menjadi orang yang wow kaya gitu, mempunyai mobil mewah segala macam, tidak, tetapi dia berakhir di rumah yang bukan rumahnya gitu. Jadi dia berakhir juga di kontrakan guys gitu.
Padahal banyak hal yang dia ciptain, yang dia yang pernah dia lakuin buat buat banyak orang, bahkan buat negaranya sendiri mungkin. Jadi di sini kita bisa lihat pada zaman itu ya Oke guys, sekarang kita melihat kisah hidupnya Fanny. Agak ini ya, kita melihatnya mungkin wah dia nggak punya materi, tetapi dia tidak mempersoalkan hal itu, tapi dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Bahkan di usianya yang ke-95 tahun, dan itu usia terakhirnya dia meninggal usia tersebut, dia pernah mengatakan seperti ini: jika aku punya sebuah pilihan, aku akan tetap memilih untuk tetap buta. Karena ketika aku mati, wajah pertama yang akan kulihat adalah wajah juru selamatku. Merinding banget guys. Dan disinilah gua bisa melihat bahwa segala sesuatu itu tidak diukur dengan yang namanya materi. Segala sesuatu pencapaian kita tidak diukur dengan yang namanya duit. Tapi apakah karya kita itu udah banyak menolong orang apa enggak? Apakah karya yang kita ciptakan itu udah berarti banyak buat orang apa enggak? Nah, disitulah kita bisa belajar dari seorang yang bernama Fanny Crosby. Penasaran lagu apa aja yang pernah dia ciptain? Oke, nanti gue buat daftar. Salah satu lagunya yang pernah diciptakan yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah ini. Pasti kalian pernah dengar. Di jalanku diiringi oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Itu satu lagu doang itu. 9.000 mau gue nyanyiin di sini semua. Aduh, gak bisa lah guys. Apalagi ya? Satu lagi yang juga terkenal nih. Ku berbahagia, yakin teguh. Kedua, ketiganya juga yang sering terkenal juga nih, banyak di cover juga. Gue nggak hafal sih, tapi tau lah kalian pasti nadanya. Nih, mampirlah dengar doaku, Yesus Tuhanku, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Waduh, gila, nggak ada harganya lagu ini, bener. Liriknya nggak ada harganya guys. Luar biasa. Memang hidupnya dia udah jadi berkat, karyanya dia juga udah jadi berkat. Dan inilah hal yang luar biasa yang bisa gua ceritain tentang kisah hidup Frances Jane Crosby atau Fanny Crosby kepada kalian semua. Dan mudah-mudahan itu memberkati kalian semua. Mudah-mudahan itu semua bisa menginspirasi kalian semua. Dan kalau mungkin kalian nonton ini tidak agamanya tidak sama dengan saya, ambil sisi baiknya saja. Karena apa? Karena hal yang baik disampaikan kepada setiap orang, apapun agama. Oke guys, sekian dulu untuk biografi Fanny Crosby hari ini. Sampai ketemu di lain kesempatan, karena gue akan ceritain tentang biografi yang menarik juga. Dan banyak orang-orang yang di sana, orang-orang dahulu yang akan menginspirasi kita melalui kisah hidupnya. Kalau kalian ada request, permintaan atau permintaan tentang kisah hidupnya siapa gitu, boleh tulis di kolom komen. Oke, see you guys. Selamat menjalani hidup Anda.